tersebut. Saya yakin kalau kerjasama di kelompok akan lebih mudah memahami materi. Berarti fokus ke tugas kelompok. Oke, ya. Kelas yang nyaman. Lebih banyak di diskusi kelompok. Sama dengan ini berarti. Ada lagi yang baru? Nggak ada. Oke, kelas impian coba silakan dulu. Nah, kelas impian saya adalah itu cara ngomong. Siapa mau ngomong itu? Ada lagi penyebabnya nggak? Mungkin saja kelas ada yang kelas sama-sama kayak kalian materi. Kemudian ada gurunya gitu, campuran antara materi dan guru katanya. Ya. Oke, berarti dominan materi. Semua begitu? Ya. Kalau materinya kalian kuasai atau menyenangkan bagi Anda, berarti tidak lagi susah, gitu katanya. Oke, itu tergantung materi. Semester tua materinya cuma 2. Satu tentang gelombang elektromagnetik, itu materi reaksi saja semua nanti. Yang kedua, gabungan kimia dengan fisika. Kimia kan kalian jago-jago. Ya. Unsur, atau enggak? Nah, materi fisika apa yang kan pasti memekul kan? Ya, atau kalaupun tak memekul kita tapi finishing pasti bercermin. Ya enggak? Apa tujuan kalian bercermin? Apa? Iya, melihat apakah diri saya sudah bagus atau belum, pantas atau tidak, serasi atau enggak, layak atau tidak untuk keluar, ya, untuk memulai aktivitas baru lagi. Kan itu tujuan bercermin. Kan ada yang cowok-cowok, ada bukan, yang helm, spion. Ya saya ada nggak ya? Saya lihat sih bapak-bapaknya itu spionnya dipakai gini ya. Jadi refleksi itu artinya melihat ke dalam diri. Sudahkah saya pantas, sudah sesuai, atau sudah seperti seharusnya semestinya? Nah, cara bercermin itu banyak. Jangan diartikan cermin itu harus memekul dengan cermin. Enggak. Salah satunya seperti yang Ibu lakukan tadi, Ibu bercermin dari Anda. Siswalah cermin Ibu untuk tahu apakah Ibu sudah mengajar dengan baik, apakah metode yang Ibu berikan sudah pas, apakah Ibu sudah mengakomodir keinginan kalian. Nah, itu salah satu Ibu bercermin. Nah, kemudian sekarang cara berefleksi yang paling sederhana atau paling mendasar lah, agar kita tahu kita mau jadi apa. Ibu berikan tayangan refleksi menjadi wortel, telur, dan biji kopi. Ya, mari kita lihat apa maksudnya di sini sehingga kalian tahu harus kemana nantinya. Ya. Nah, taruhlah 3 mangkok berisi air di atas. Ya, yang pertama kan ada 3 benda tadi apa? Adalah minyak, telur, kopi. Ya, yang pertama di mangkok yang pertama kita masukkan wortel. Dah. Kemudian mangkok yang kedua masukkan telur. Pernah melakukan ini? Ya, masak wortel pernah kan? Masak telur pernah. Rebus telur ya. Kemudian ini. Ada yang nggak punya kuota? Tidak ada? Bisa ikut. Nah, kalau nggak punya nggak apa-apa juga ya, nggak masalah ya. Nanti kan Ibu lihat presentasi. Padat yang dengan topik kelas impian, arti menulis memimpikan kelas yang tenang, nyaman, serius dan santai. Dan dalam artian tenang artinya tidak ada keributan saat ada pembelajaran, dan nyaman itu berarti tidak ada masalah atau seperti ada kenalan dalam pembelajaran, dan serius itu kita serius tapi santai dan supaya kita tidak terlalu agak tegang dan tidak dipaksa untuk bisa mempelajari fisika. Oh, tidak dipaksa. Semua harus ngerti, kamu harus paham ini gitu. Ya. Oke. Ada mau menambahkan? Ya, yang tadi juga menulis seperti itu. Kelas nyaman, santai. Kemudian ada lagi Bu, lihat sana ada game-game gitu ya. Ada game itu siapa yang mencantumkan itu? Ya, gitu ya. Oke. Di mana maksudnya? Maksud dari kelas impianmu itu coba dijelaskan lebih detail. Fokus
Gimana gitunya gimana? Ya, maksudnya gimana? This is breaking gitu ya, untuk membangkit semangat, kemudian nggak ngantuk atau menghilangkan ketegangan ketika gitu. Yang lain gimana? Setuju? Setuju. Oke, siapa yang nulis mau agar maksudnya gimana? Ya. Supaya merubah pola pikir siswa terhadap fisika dan merubah mindset. Merubah mindset terhadap pelajaran fisika ya, yang masih menganggap fisika itu seram ya, susah, menakutkan, apa lagi ya, ribet ya, ribet gitu ya. Oke, ini adalah tugas berat bagi guru-guru, ibu terutama ya, guru fisika, tapi ibu akan berusaha untuk mewujudkan mimpinya Jaya dan mimpi Ardi, mimpinya Febri, dan juga mungkin mimpi yang lain, karena yang lain mirip-mirip ya. Ada yang menyinggung dari teknik pembelajaran. Ada yang mau diskusi kelompok, terus berbasis kelompok, ada praktikum, kemudian ada presentasi, ini ada santai tapi serius, menyenangkan. Nah, ini semua terkait dengan beberapa item dan sudah dirangkum di halaman Padlet berikutnya. Ya, nanti kita tulis bersama di sana. Oke, sekarang lanjut ke kesepakatan kelasnya. Ya, Ibu baca kesepakatan kelasnya ini masih banyak seperti yang di sebelumnya, di semester sebelumnya. Tidak boleh bermain HP, kan sudah lihat jadi kesepakatan kan? Suasana kelas yang disiplin, suasana kelas yang aman dan tentram, guru yang mengajar ramah, tegang menyenangkan. Guru yang mengajar ramah, tidak tegang dan menyenangkan. Ramah, tidak tegang dan menyenangkan. Oke, nanti kita akan konsultasi gimana caranya biar seperti itu ya. Baik, ada lagi kelompok belakang kelompoknya. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Desputasari dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan sedikit memberikan testimoni terkait bagaimana pembelajaran fisika pada semester ini. Jadi, pembelajaran fisika pada semester ini itu sangat menyenangkan dan juga sangat aplikatif. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebelum memulai materi yang baru di semester ini, kami diminta untuk mengisi link Padlet, di mana Padlet tersebut kami diminta untuk memberikan pendapat kami dan juga tanggapan kami terkait bagaimana kelas nyaman yang kami inginkan atau kami dambakan, sehingga pembelajaran fisika berjalan dengan lancar dan juga nyaman. Jadi di sana kami diberikan ruang untuk memberikan pendapat kami bagaimana kelas yang kami inginkan dan bagaimana pembelajaran yang kami inginkan, sehingga kedepannya kelas itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya juga kami diberikan tugas di mana tugas tersebut dapat membangun rasa kerjasama kami antar kelompok, berdiskusi secara berkelompok, dan juga kami diajak untuk berliterasi mandiri dari tugas tersebut. Karena tugas tersebut kami diberikan untuk membuat PPT, di mana PPT tersebut materinya itu kami cari secara berkelompok. Nah, mencari secara berkelompok itu, kami diajak untuk berliterasi mandiri bersama kelompok kami masing-masing. Nah, biasanya remaja zaman sekarang itu jarang untuk mau berliterasi. Namun dari tugas ini, saya dan juga teman-teman saya itu sangat terbantu karena biasanya kami jarang membuka buku, tapi sekarang kami membuka buku dan mencari segala macam sumber dari berbagai buku yang ada. Nah, itu dia sekian testimoni dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwan Dharma, saya dari kelas 10A. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang teknik pembelajaran yang diajarkan oleh guru fisika saya, yaitu Bu Adjani. Pada awalnya, saya mengira fisika itu sulit karena kita harus mempelajari banyak rumus dan mempelajari tentang alam sekitar. Dan setelah diajari oleh Bu Adjani dan kita mempelajari tentang beberapa teknik pembelajaran yang sangat menyenangkan dan asik. Dan dikala itu, di tengah pembelajaran kan kita sering merasa agak seperti mengantuk dan tidak fokus kepada materi. Dan Bu Adjani itu memberikan kami beberapa macam game yang membuat kita kembali fokus. Dan mulai saat ini saya mulai suka pembelajaran fisika karena menurut saya itu sangat menyenangkan karena diajarkan oleh guru yang menurut saya sangat baik dan teknik pembelajaran yang sangat menyenangkan. Oke,